Nah, udah nyampe nih kita di bab video terakhir dari bab 10 ini. Kita bakal bahas yang namanya CSR dan SSR. Apa nih? Jadi kita sebelum bicara itu kedua kedua sebut kedua singkatan tadi itu apa, kita bakal bicara soal proses build JavaScript dulu ya. Maksudnya build kayak gimana? Jadi eh, ini itu pada saat si kode JavaScript kita di di Node.js kayak gitu dijalanin, terus kayak kalau misalkan ini kasusnya web ya. Jadi ini bukan cuma Node.js juga, tapi Node.js yang kita pakai bareng web. Jadi Node.js sebetulnya kan dia diciptakan bukan untuk web browser, tapi karena kemampuan dia ada npm segala macem, jadi akhirnya Node.js juga dipakai buat bikin web framework juga. Makanya kalau kita pakai React, kita pasti pakai Node.js juga tanpa secara nggak langsung. Nah, kalau misalkan kita bikin web framework kayak gitu, kenapa sih kita pakai web framework dari awal bahkan? Ya, jadi kalau misalkan kita selama ini ngode, bikin web, kan biasanya HTML, CSS, terus JavaScript-nya kita masukin script ke dalam script di HTML kayak gitu ya. Nah, masalahnya adalah eh, kalau misalkan eh, kita pengen web kita itu ya sekelas kayak perusahaan gitu, yang bisa dibilang webnya mungkin nggak sesimpel kayak Hello World, udah pasti perlu install modul aneh-aneh. Nah, itu makanya kita perlu pakai Node.js dan npm itu buat manajemen modul yang kita pakai kan. Nah, terus selain itu biasanya tuh di dalam web browser, di dalam web framework, kenapa kita pakai adalah karena kita pengen web kita itu bisa diakses dari semua browser, mau nggak peduli mau browsernya browser terbaru atau browsernya udah lama, itu tetap si webnya itu bakal tampil secara maksimal lah, bisa tetap tampilnya itu bagus, nggak ada masalah. Nah, karena kita menjaga konsistensi antara browser baru dan browser lama kayak gitu, itu kita biasanya harus install modulnya banyak banget aneh-aneh. Dan karena kita nggak mau, kita kalau misalkan harus install satu-satu pusing ya, jadi kita nggak mau ambil pusing, kita biasanya pakai web framework dan pakai bundler. Bundler itu apa? Nanti kita bakal bahas di part 6 sebetulnya. Nah, tapi dengan adanya bundler atau web framework kayak gitu, jadinya JavaScript kita tuh nggak sesimpel masukin script kayak di HTML kayak gitu lagi loh. Jadinya kayak karena kan modul yang diinstalnya jangan-jangan banyak di dalam JavaScript. Terus si JavaScript-nya jadinya filenya gede banget. Kalau kayak gitu kan jadinya efeknya adalah kalau misalkan kita buka webnya, itu jadinya lemot. Karena kayak tadi kita lihat di bab sebelumnya, dia kan kalau misalkan JavaScript itu kayak di-download dulu ya, di-download dulu ke browser kita, ke web kita. Nah, kalau misalkan filenya makin gede, makin lama dong proses downloadnya. Karena itu adalah proses build kayak gini. Proses build ini maksudnya adalah apa? Jadi biasanya yang terjadi pas proses build ini, kayak tadi kan ada berbagai jenis browser, ada browser lama, browser baru. Biasanya ECMAScript yang baru itu nggak bisa tuh kebaca di browser yang lama. Jadi ECMAScript eh, ECMAScript yang terbaru ini harus diubah ke bentuk dasar JavaScript lah. Kayak gimana ini mekanismenya persisnya ya itu biarkan modul yang menghandle. Kita cuma pokoknya tahu kalau proses ini terjadi. Setelah itu misalkan ini kalau misalkan kasusnya ada dua macam ya. Kalau misalkan jadi ke web browser hasilnya jadi HTML. Kalau misalkan ini kita mau bikinnya bukan bikin web nih, tapi bikin kayak sistem backend atau database kayak gitu, itu jadinya konversi JavaScript ke bahasa mesin harus diubah dulu kan. Nah itu biasanya di framework dilakukan kayak gitu. Jadi bukan pakai web framework lagi, tapi framework buat backend khusus itu ada juga. Terus setelah udah diubah bentuknya, kalau misalkan diubah atau ya pokoknya udah jadi atau tetap JavaScript, dia biasanya dioptimasi kayak misalkan kode yang nggak pakainya dibuang, terus kayak
dipersingkat kodenya, nulisnya, ya pokoknya ini lagi-lagi dilakukan sama modul jadi kita nggak usah tahu gimana persisnya. Terus kodenya juga diperkecil supaya tujuannya proses download-nya cepet dan, mempercepat si webnya kita juga tampil atau mempercepat kode yang back end-nya kita juga dijalanin. Nah, biasanya proses build itu kayak gini, ini kan kayak rumit dan banyak banget. Karena rumit dan banyak banget ini, prosesnya juga bisa makan waktu. Karena makan waktu, ya nentuin kan, web kita tampilnya berapa lama sih ke orang yang lihatnya gitu. Nah, karena kalau misalkan kita pengen web kita lama banget nih kalau misalkan harus si pengguna atau orang yang bukanya itu tiap kali download web kita harus download lagi JavaScript-nya satu-satu semuanya kayak gitu. Kan gede banget, banyak banget ya. Kenapa nggak daripada kayak gitu, kita kalau bisa webnya itu dibikin dulu di dalam server. Jadi web yang udah jadi API-nya semua udah dipanggil kayak gitu, baru dikirim ke user atau ke orang yang bukanya. Nah, webnya dibikin dulu di server, terus dipanggil API-nya semua, dikirim ke pengguna. Nah, inilah yang namanya SSR. Jadi kayak dibangun dulu di server, baru dikirim. SSR ini singkatnya server side rendering. Kalau misalkan browsernya webnya di-download kosongan aja deh, nanti CSS-nya di-download terpisah, terus JavaScript-nya di-download terpisah. Itu namanya CSR atau client side rendering. Jadi web itu sepenuhnya dibangun di browser orang pas bukanya. Beda sama ini yang webnya dibangun dulu di server baru dikirim. Keuntungannya adalah kalau misalkan SSR jadinya kan ditampilinnya ke pengguna, ke orang yang buka web itu kan si webnya lebih cepet kan karena webnya udah jadi tinggal langsung dikirim aja. Tapi ya efeknya ini jadi servernya bayarnya mungkin bisa lebih mahal kayak gitu. Jadi ada pertimbangannya kayak gitu. Kalau CSR otomatis server nggak usah mahal tapi jadinya orang tiap kali buka mungkin jadi lebih lemot kayak gitu. Nah, itu kekurangannya. Kalau kalian mungkin nggak langsung ngerti soal CSR dan SSR ini nggak apa-apa ya karena ini kan karena ini sebetulnya dua hal ini tuh jarang pemula yang bisa sebetulnya. Jarang pemula yang ngerti. Jadi aku sendiri bahkan baru ngerti ini setelah udah lama kerja terus ya kayak lihat di perusahaan ternyata udah mengadopsi dua hal ini jadi kayak oh baru tahu ternyata dua hal ini ada loh dan dua hal ini dipakai buat kayak strategi gimana supaya web kita bisa tampilnya cepat atau eh, gimana supaya harga server bisa lebih murah itu bisa dengan mainin dua hal ini. Nah, kalau buat ini kan kita konteksnya di sini kita batasin untuk web aja ya. Kalau untuk web itu supaya buat misalkan CSR dan SSR ini ada frameworknya terpisah nih. Kalau CSR ini mungkin yang selama ini kita udah banyak dengar duluan nih kayak React, Vue, Angular, ini tiga-tiganya itu CSR. Tapi untuk SSR kita bisa pakainya Next. Next salah satu yang paling lengkap dan kayak wah pokoknya kita tinggal install aja tahu-tahu udah SSR berjalan tanpa kita perlu otak-atik apa lagi. Itu udah kita bisa tinggal pakainya Next aja. Tapi kalau misalkan kita pengen eksperimen sendiri, bikin mekanisme SSR-nya manual, kita bisa pakai Express atau Koa. Ada juga Fastify dan Feather.js, banyak lah untuk SSR ini. Resikonya kalau manual pakai Express atau Koa atau yang lain-lainnya itu adalah kalau Next.js kan tinggal install doang, atau udah jalannya SSR. Tapi kalau manual, kita harus kayak eh diatur-atur lagi semua sistemnya loh. Kayak kita harus kasih tahu kalau kita harus dengerin perintah HTTP misalkan pas HTTP-nya dibuka itu nanti baru kayak si HTML-nya diolah terus kayak dijalanin terus nanti setelah selesai dijalanin dikirim ke HTTP-nya itu kasih statusnya 200 kayak gitu itu harus manual kalau pakai Express Quad itu kekurangannya tapi ya kelebihannya kalau dibandingin Next mungkin kalau Next kan udah full jadi gitu mungkin ukurannya jadi lebih gede juga frameworknya kalau Express Qua mungkin bisa lebih kecil juga ngejalaninnya nanti efeknya kayak kayak ke
ngejalanin kayak nge-build si webnya kita juga jadi nggak lama, itu mungkin nanti ada efeknya juga. Kurang lebih itu. Ya makanya mungkin kalau kalian masih kurang ngerti, kalian bisa explore-explore lagi sendiri ya untuk yang CSR SSR ini frameworknya ada apa aja, itu kan bisa explore lagi sendiri. Cuman ini aku kasih kayak pengenalan dasarnya aja dulu. Oke deh, sekian udah beres nih bab 10. Nggak kerasa kan? Udah beres lagi aja. Nah, dengan ini udah beres nih kita teorinya JavaScript dari masih dasar banget sampai udah Node.js lagi nih nggak kerasa. Atau kerasa juga sih nanti pas nontonnya. Nah, setelah ini kita bakal bikin proyek movie listnya nih. Kayak gimana setelah kita udah belajar teori terus asik lah ya kita langsung aja implementasinya kayak gimana. Kita lihat aja ya sudah ini di bab 11. Bye-bye, kita ketemu lagi nanti.